Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Safira Firdausi dengan NIM 11076200092 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memberikan infografis mengenai mata kuliah yang telah saya ampu dalam semester 115 ini, yakni mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Pendidikan adalah suatu proses pengubahan seseorang, baik berupa sikap, tata laku, maupun pengetahuan. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat dari pendidikan adalah jangan meninggalkan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara pun membuat tempat untuk anak-anak pada zaman dahulu menimba ilmu, yang dinamakan dengan Taman Siswa. Taman Siswa ini memiliki arti yaitu sebagai tempat yang indah, nyaman, dan mengasihkan untuk belajar, bukan sebagai tempat yang membebankan dan mengerikan bagi siswa. Taman Siswa ini pun sempat dikunjungi oleh 3 tokoh pendidikan dunia, diantaranya yaitu yang pertama ada Friedrich Froebel, Bapak Taman Kanak-kanak dari Jerman. Yang kedua ada Maria Montessori dari Italia yang mengunjungi Taman Siswa Yogyakarta pada tahun 1940. Dan yang ketiga yaitu Rabindranath Tagore. Beliau berkunjung pada tahun 1927. Di Indonesia saat ini pun sangat menekankan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dimana setiap warga Indonesia wajib belajar 12 tahun atau hingga kelas 3 SMA. Dan seperti yang telah kita ketahui, bahwa kurikulum yang saat ini digunakan di Indonesia yaitu kurikulum 2013, yang dimana pada kurikulum ini lebih ditekankan pada peserta didik yang memiliki keterampilan atau menciptakan sebuah karya. Dalam kurikulum 2013 ini pun terdapat 5 muatan pelajaran yang salah satunya adalah PPKN. Dengan melihat kurikulum yang digunakan di Indonesia, serta perkembangan zaman yang sangat pesat, seorang pengajar atau guru harus mengikuti perkembangan zaman yang telah memasuki abad ke-21 ini. Maka dari itu, berikut terdapat 8 keterampilan yang harus dimiliki seorang guru yang profesional di abad ke-21. Di antaranya yaitu yang pertama, leadership atau kepemimpinan. Dapat dikembangkan sikap kepemimpinan dengan aktif berorganisasi. Yang kedua ada digital literasi atau pemahaman digital. Kita harus melek digital untuk pembelajaran seperti yang saat ini sedang dialami yaitu PJJ. Yang ketiga ada communication atau komunikasi, yaitu sangat dibutuhkannya public speaking agar dapat memperlancar ketika kita berada di depan kelas nantinya. Yang keempat, emotional intelligence atau kecerdasan untuk menata emosional. Yang kelima, ada entrepreneurship atau semangat kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan untuk dapat mengembangkan keahlian atau bakat. Yang keenam, ada global citizenship. Kita harus bisa bergaul. Gaul dalam kata lain ya, yaitu menjadi warga negara dunia, bukan hanya menjadi warga negara saja. Yang ketujuh, ada problem solving, yaitu suatu kemampuan untuk dapat memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada team working, keterampilan untuk siap bergabung dan siap bekerja sama dengan siapapun. Dalam mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD, kami pun mempelajari yang namanya analisis kurikulum PPKN SD. Dan kebetulan sekali, saya terpilih untuk menganalisis kurikulum terkait dengan kesesuaian KI, KD, dan ruang lingkup bahasan pada kelas 2 semester 1 kurikulum 2013. Yang dimana dalam analisis ini sangat berpengaruh pada konsep dasar yang berada pada buku guru, karena dalam KD tersebut dapat diperjelas kembali menjadi ruang lingkup bahasan tersebut.
Serta dalam analisis yang telah saya lakukan dapat membantu kita yang nantinya akan menjadi seorang guru atau yang telah menjadi guru untuk saat ini, agar untuk mengajarkan PPKN dapat menempatkan dan memikirkan bagaimana sih kaitannya tema-tema yang berada pada buku tematik siswa terhadap pembelajaran PPKN tersebut. Misalnya saja pada kelas 2, tema 2, beriman di lingkunganku, subtema 1, beriman di lingkungan rumah, yang dimana pada pembelajaran tersebut guru dapat memberikan suasana kelas yang seakan-akan dibuat mirip dengan keadaan rumah yang asik dan nyaman, agar siswa pun dapat dengan santai dan asik menerima pembelajaran dan mengutarakan pendapatnya mengenai apa saja yang dilakukan atau kegiatan apa saja yang dilakukan mereka ketika di rumah yang tentunya berhubungan dengan beriman. Sekian infografis yang telah saya sampaikan, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.